Baik, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka meski melalui perangkat ya, atau melalui Google Meet ya. Kita masuk ke pertemuan yang ke berapa ya? 10 ya. Pertemuan ke-10 atau ke-11 ya. Malam ini kita akan melanjutkan materinya meski udah jam 9, enggak apa-apa lah ya. Kita kurang lebih 45 menit ya. Ini materinya soalnya memang cukup banyak. Saya kalau nggak paksain dengan Google Meet ya akan lama ya kita menyampaikannya. Namun yang penting kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya, tetap waspada karena sekarang ini udah mulai melonjak lagi, bahkan mengulang gelombang pertama yang cukup tinggi, paling tinggi bahkan ya. Kasus harian udah 12.000 sekarang. Jadi teman-teman harus tetap waspada, biasanya karena saking seringnya, saking biasanya, udah saking kita berinteraksi jadi lupa, lengah ya. Jadi mohon teman-teman tetap harus waspada. Kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak ya tidak perlu ya berkerumun atau berkumpul-kumpul ntar dulu. Baik, kita akan tampilkan layarnya. Oke ya, bagi teman-teman yang nanti berhalangan tidak bisa mengikuti perkuliahan malam ini, mungkin karena kendala kuota, kendala jaringan dan lain sebagainya, bisa nanti menyimak rekaman daripada video ini ya. Nanti akan saya upload di channel YouTube saya, insyaallah ta'ala. Udah terlihat ya teman-teman ya? Sudah ya? Baik, minggu lalu sudah saya bagikan scan-scanan ya, terutama pada subbab berapa itu kemarin, 25 kalau nggak salah, subbab 25. Bagi teman-teman yang punya 2 perangkat yang bisa membuka HP atau gadget atau apa, kemudian tetap bisa ngikutin perkuliahan ini, silahkan dibuka ya. Namun saya nanti tetap akan saya tuliskan kembali halaman 44 subbab 25, koordinat normal dan tangan sial. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mohon interaksinya, nanti teman-teman yang mau bergabung ya, mungkin saya karena sedang asik jadi nggak sadar ya, tolong diingatkan ya, Pak ada yang mau bergabung gitu ya, untuk belum dikonfirmasi gitu. Baik, kita akan mulai dengan koordinat normal dan tangan sial. Semoga tulisannya bisa dibaca dengan jelas. NT. Nah, selama ini kan kita mengenal di dalam fisika atau dalam matematika kan hanya koordinat kartesius kan ya, atau koordinat rektangular, atau disebut juga koordinat persegi panjang ya kan. Yang kita kenal selama ini kan koordinat x, y itu loh. Namun ternyata di kinematika dinamika itu ya, nanti kita akan diperkenalkan dengan koordinat normal tangan sial ya. Setelah itu nanti juga akan ada koordinat polar atau koordinat kutub ya, yang dituliskan dengan R dan theta. R untuk radialnya, theta itu sudut
Jadi setelah koordinat ini nanti kita juga akan membahas koordinat kutub atau polar. Ya. Jadi masing-masing nanti ada peruntukannya. Kapan kita menggunakan koordinat rektangular, kapan kita menggunakan koordinat normal dan tangensial, dan kapan kita menggunakan koordinat kutub atau polar. Mudah-mudahan kita sampai ke situ ya. Kalaupun nggak sampai di situ ya minimal sampai inilah ya. Ya, karena kita sadar bahwa kuliah online itu mungkin nggak akan sampai materinya sebagaimana kalau kita kuliah offline ya. Kelihatannya ada yang mau masuk, kita admit dulu ya. Baik, kita tuliskan kembali. Misalkan ada sebuah lintasan ya. Nah, lintasan ini sebuah lintasan ya. Lintasan itu nanti bisa berbentuk berkelok ya, atau bisa juga bentuknya naik turun ya, seperti lembah, naik lembah, turun lembah gitu. Jadi kita bisa memandang koordinat normal dan tangensial itu seperti itu lintasannya. Jadi lintasannya nggak lurus datar gitu, nggak seperti itu. Bisa bentuknya datar cuman dia berkelok, atau bisa sebenarnya lurus cuman dia bentuknya naik turun, lembah bukit gitu. Ya, jadi di sini misalkan kita tinjau ada 3 titik A, kemudian ada titik B, kemudian ada titik C. Nah, titik A ini nanti juga dia punya yang namanya koordinat N. Ini lintasannya arahnya ke sana. Ya kan? Nah, kemudian koordinat T-nya kemana? Koordinat T-nya itu arahnya seperti ini ya, mengikuti arah lintasan, tapi dia harus tegak lurus dengan arah N-nya ini. Ini yang kita sebut arahnya dengan T. Jadi selalu sebagaimana koordinat rektangular itu N dan T harus tegak lurus ya. Nah, gitu. Kalau kita tinjau titik B, N-nya gimana? N-nya ya dia masuk ke sana. Ini N-nya. Nah, jadi N ini masuk ke pusat kelengkungan. Jadi di sini kita lihat seperti ada belokan ya. Ini belok, ini B belok, C belok. Jadi jika kita tinjau titik B itu nanti N-nya itu arahnya masuk ke pusat kelengkungan. Ya, istilahnya pusat kelengkungan. Nanti ada notasinya, kita pakai notasi rho. Rho seperti notasi densitas itu, tapi dalam hal ini kita menyebutnya dengan jejari kelengkungan. Ya, kalau kita di lingkaran itu kan kita mengenal jari-jari. Tapi kalau di sini nanti jejari kelengkungan. Jadi belokan pun ya, lengkungan atau belokan atau lintasan yang berbelok atau yang berbentuk lembah tebing gitu ya, turun kemudian dia naik, atau daerah naikan atau turunan, itu dia punya suatu kelengkungan, punya jari-jari. Sebagaimana lingkaran itu kita punya jari-jari. Nah, tentu ini kelengkungan ini antara titik sini, titik B dengan titik sini geser sedikit, nilai kelengkungannya, pusat kelengkungannya akan berbeda. Ya, dengan geser sebelum B di sini, dia juga akan berbeda rho-nya atau jejari kelengkungannya. Nah, ini T-nya kemana? T-nya ya ke sana, ke arah lintasan sana, tegak lurus. Ini T. Ya. Ini anggap saja tegak lurus ya. Jika kita lihat sekilas nggak tegak lurus, tapi anggap saja tegak lurus. Begitu juga yang C, ini dia punya koordinat normalnya masuk ke dalam sini. Kemudian T-nya dia tegak lurus terhadap N, maaf. Nah, seperti itu penggambaran dari koordinat normal dan tangensial. Maka kita akan mengenal istilah-istilah atau notasi-notasi yang digunakan dalam koordinat normal tangensial ini ya. Normal tangensial. Sekarang arah positif N
pada setiap tempat. Nih, saya tulis ya. Keterangan. Arah positif N kan sebagaimana XY itu kan ada arah positif, ada arah negatif kan. Kalau X positif berarti arahnya ke kanan sana. Kalau X negatif berarti arahnya ke kiri kan. Ini kan berarti X negatif nih. Nilainya min ya. Begitu juga Y yang positif arahnya ke atas, Y negatif arahnya ke bawah. Ini juga demikian, arah positif N ya, pada setiap tempat, pada setiap titik atau pada setiap tempat selalu diambil mengarah ke pusat kelengkungan. Mengarah ke pusat kelengkungan. Nah, jadi bayangin ini kayak lingkaran gitu lah ya. Dia punya kelengkungan pusatnya di sini, kayak sebuah lingkaran itu kan punya pusat lingkaran. Ini juga demikian, punya pusat kelengkungan gitu kan. Ini ke sana ketemunya ya pusat kelengkungan tuh mungkin di sini gitu kan. Ya. Itu jadi arahnya mengarah ke pusat lintasan atau pusat kelengkungan ya. Tambah pusat kelengkungan lintasan. Oke. Jadi arah N-nya selalu bergeser ya. Kita arahkan, nanti kita bergerak sedikit B ke sini, nanti arah N-nya geser ke sana. Tapi tetap menuju ke pusat kelengkungan yang sama. Oke ya. Nah, kemudian kita gambarkan gambar yang kedua, kurva yang kedua. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita ada gambar sebuah lintasan. Lintasannya arahnya ke sana. Jadi ya. Terus kita pandang sebagai sebuah, di sini kita pandang ada dua hal. Di sini titik A, di sini A aksen, gitu kan. Kemudian di sini nanti ada rho. Ini pusatnya, pusat kelengkungan. Katakanlah kita kasih nama C. Nah, sudut di sini kita kasih istilahnya di sini D beta. Ya, anggap saja ini sudutnya D beta ya. Mau ditulis di sini juga boleh. Nih, D beta cuman nggak kelihatan. Kita tulis seperti ini aja, seperti di buku, D beta. Nah, baik ini maupun ini ya koordinatnya koordinat N ya. Sama ini koordinat N juga kita tulis salah satu saja. Cuman antara N dan rho itu maksudnya panjang ini, panjang dari pusat ya, kayak jari-jari lah istilahnya ya. Tapi kalau N itu maksudnya ya koordinat saja. Ya. Kemudian kita akan tuliskan di sini juga ada T-nya ya. Begitu juga ini T-nya. Gitu kan? Nah, sekarang kita akan mengenal namanya vektor satuan ya. Vektor satuan. Kita masih ingat vektor satuan untuk koordinat rektangular, masih ingat ya? Ada IJK itu ya, di fisika atau di matematika kan ada ya. Kalau kita nulis vektor satuan, kita review dulu ya. Review untuk koordinat
rektangular atau apa, kartesius ya, rektangular. Kan kalau kita tuliskan misalkan sebuah kecepatan gitu ya, V, kan kita tuliskan ada VI misalkan kan, ditambah VJ. Ini maksudnya penulisan vektor satuan tuh ini kecepatan pada arah sumbu X, ini arah sumbu Y. Kalau nanti dia dalam ruang atau dimensi 3 berarti ditambahkan lagi VK berarti kan, IJK gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat dari koordinat rektangular. Tapi kalau koordinat ini ya, nanti kita mengenal istilah EN ya. EN. Kita perkenalkan untuk koordinat ini adalah EN. Ya. Ini maksudnya adalah vektor satuan pada arah N. Pada arah N. Adapun kalau ET ini adalah vektor satuan pada arah T. Oke. Ya. Vektor satuan pada arah T. Sebagaimana kalau dalam rektanguler tadi sekali lagi IJ. Nah, kalau di sini pakainya EN dan ET. Ya. Kemudian di sini ya terdapat DS ya. DS itu adalah ini partikel berpindah sejarak DS sepanjang kurva dari A ke A aksen. A ke A aksen ini di sini nih kita istilahkan dengan DS. Ya. DS yang merupakan perkalian dari rho kalikan sudutnya. Nah, ini rumus ini tentunya kalian nggak ini ya, nggak bingung kan ini. Ini dari lingkaran kan, tahu kan lingkaran kan? Recall lingkaran. Ini kan kalau ada lingkaran, bentuknya kok nggak persis lingkaran banget. Nah, ini ya, kurang besar. Nah, ini kan kalau lingkaran kan diketahui di sini kan, straight gini ya. Ini kan, di sini misalkan diketahui sudutnya theta. Terus di sini apa ini? Ya contohnya pakai 2pi, pakai apa, S aja ya, S. Maka apa namanya, ini S itu berapa sih? S itu berapa? S itu sama dengan berarti R kali sudutnya, ya kan? Sebagaimana K adalah R kali 2πr. Nah, R kali 2pi. Saya ulangi ya, S itu kalau dalam matematika istilahnya sebagai apa namanya, panjang sebuah tali busur ya, bagian daripada keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran ini kan panjang, ya ini panjang keliling. S ini kan bagian dari keliling lingkaran kan. Nah, S ini rumusnya adalah R kali theta, jari-jarinya kali sudutnya. Nah, sekarang kalau kita mencari K keliling, berarti R juga kalikan dengan sudutnya. Sudut satu lingkaran penuh itu dia membentuk berapa? Oh, berarti membentuk sudut 360 derajat. Kalau kita pakai radian berarti 360 itu 2pi radian kan. Jadi rumusnya menjadi keliling lingkaran itu kan 2πr. Nah, dari situ ya, jadi rumus keliling lingkaran 2πr sama kayak ini ya, panjang busur itu adalah R kali
theta. Persis seperti ini, ds sama dengan ini, ds itu ini nih, ds sama dengan rho kali sudutnya ini. Paham ya? Nah, sekarang kita turunkan tuh. Ya. Sekarang dengan beta adalah radian ya. Kita tulis beta adalah radian. Oke. Nah, sekarang kalau kita turunkan ya, kita tulis bahwa kecepatan itu sama dengan ds per dt. Maka ds ini kita ganti, kita substitusi ke sini. ds nya kita ganti jadi rho d beta per dt, kan gitu. Nah, bentuk ini kita dapat tulis lagi K kecepatan dapat ditulis sebagai vektor ya. Apa? V sama dengan VET. Nah, ini yang saya maksud tadi, penulisan sebagai vektor posisi tadi atau vektor satuan ini nih. Mana tadi vektor satuan? Ini kan? Nih. Jadi tinggal kita tempelin pakai ET. Kalau kita ingin menulis atau menuliskan kecepatan pada arah tangan sial, V sama dengan VET. Paham ya? Kalau koordinat rektanguler kita pakainya VI saja. Kalau pakai rektangular berarti kan VI. Maksudnya adalah kecepatan pada arah X. Kalau VK berarti kecepatan VJ, maka kecepatan pada arah Y. Nah, sekarang kalau VET berarti kecepatan pada arah tangensial. Gitu ya. Nah, sekarang V-nya kita ganti dengan ini. Dengan ini nih. Ini kan bentuk ini kan kita bisa sederhanakan menjadi rho kalikan B dot. Betul ya? Rho sama dengan rho kalikan B dot. Nah, betul ya? Kan d beta dibagi dt itu kan bisa diubah menjadi B dot. Turunan terhadap T itu selalu pakainya dot, nggak pakai aksen. Kalau pakai aksen itu seringnya dx. Ya, dB per dt itu sama dengan d beta per dt sama dengan B dot. Nah, ini saya perpanjang sama dengan V-nya kita ganti menjadi rho kali B dot. Nah, ya. Atau di bawah aja bisa. Jadi V sama dengan rho kalikan B dot kalikan ET. Ya. ET. Wah, ini kok nulis begini. V sama dengan V kalikan V-nya kita ganti menjadi rho kalikan B dot kalikan ET. Nah, demikian. Nah, sekarang udah dapat V dalam vektor satuan T. Sekarang kita akan mencari dalam satuan EN-nya. Dalam satuan N-nya seperti apa? Gitu kan? Kita simpan dulu, ini sudah dalam T-nya sudah diperoleh. Sekarang kita akan mencari yang vektor posisi satuan atau vektor satuan dalam koordinat normalnya seperti apa. Nah, kita hubungkan dengan mencari A-nya. Nah, kita kok bisa mencari A ya? Kita dari A dulu nih, ya. Sekarang percepatan ya. Percepatan. Saya tulis di buku ya. Percepatan A partikel
ditentukan sebagai, itu kita tuliskan sebagai A sama dengan dV per dt. Betul ya? Turunan V terhadap T. Ya. Maka sekarang jika kita ingin V-nya masukkan, kita ganti masukkan ke sini ya. A sama dengan D, V-nya masukkan ke sini, ini. V kalikan ET kita turunkan terhadap waktu. Maka turunannya apa? V kalikan T dot ditambah V dot kali ET. Masih nyambung kan? Sih. Paham ini? Kok bisa seperti itu? Sebentar ya. Kok panas? Ada yang tahu nggak turunan itu? V E T dot tambah V dot ET. Saya pindahkan ke sebelah kanan. Pindahkan ke sini ya. Dari mana itu hasil ini? Tentu ini adalah diperoleh dari rumus turunan perkalian ya. Turunan perkalian, kalkulus 1 diinget-inget. Ini. Jadi kita coba recall, panggil kembali rumus turunan perkalian, rumus turunan perkalian, ya kan? Dulu pakainya apa? Pakainya UV gitu kan? Kita punya UV yang dua-duanya itu merupakan sebuah fungsi dengan variabel T atau dengan variabel X. Maka turunannya apa ini? U kalikan V kita turunkan terhadap X. Asumsinya U dan V itu merupakan dua buah fungsi dengan variabel X, maka kita turunkan terhadap X. Kalau dia variabelnya T, berarti kita turunkan terhadap T, dt gitu kan. Maka kan rumusnya masih ingat ini, U aksen V ditambah V aksen U kan. Gantian ya. Jadi U-nya diaksenkan, diturunkan terlebih dahulu, kita kalikan V, ditambah V-nya diturunkan, kalikan U. Ditukar aja. Gantian. Tandanya plus. Ingat ya, tandanya plus. Ada juga rumus turunan untuk pembagian. Kalau misalkan bentuknya seperti U per V seperti ini, kita turunkan terhadap X dengan asumsi bahwa U dan V itu adalah dua buah fungsi dengan variabel X. Maka rumusnya apa? Masih ingat gak? Kalau nggak ingat yo kalkulusnya payah ini, lupa. Apa? U aksen V dikurangi V aksen U, kemudian dibagi V kuadrat. Nah, kalau yang penjumlahan dan pengurangan nggak saya bahas. Kalau penjumlahan pengurangan ya tinggal kita turunkan masing-masing ya. Contohnya U ditambah V diturunkan gimana? Ya udah U aksen ditambah V aksen gitu kan, sederhana. Maksudnya nggak perlu pakai rumus. Tapi kalau perkalian di sini memang ada rumusnya, U aksen V ditambah V aksen U. Begitu juga yang pembagian, U per V, U aksen V dikurangi V aksen U. Kita kembali ke sini. Nah, ini kita turunkan dua buah fungsi nih. Ini asumsinya dua buah fungsi nih. Baik V maupun ET ini dua buah fungsi. Maka jika kita turunkan terhadap T, maka kita gantian. V kali E dot T, ET dot ditambah V dot kali ET.
Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan menurunkan ya. Menurunkan kembali, kita simpan dulu yang ini ya. Sekarang kita ada istilah yang tadi sama nih, DET ya sama dengan EN kali D beta. Nah, DET sama dengan EN kali D beta ya, atau ditulis dengan bentuk yang lain ya sama aja sepertinya. DET turunan T terhadap D beta sama dengan EN. DET per D beta sama dengan EN. Itu dari grafik yang tadi ya. Dari grafik yang tadi. Nah, sekarang kita akan membaginya dengan T. Ini kita bagi dengan DT. Semua nih, kanan kiri kita bagi dengan DT. Yang ini ya, yang ini ya. Maka dapat apa ini? Berarti kita tulis lagi DET per DT sama dengan EN, ya kan? EN kali D beta per DT. Paham ya? Kita bagi dengan DT, jadi DET per DT sama dengan EN kali D beta per DT. Ya. Dapat ditulis lagi, rewrite, ditulis ulang menjadi ET DET per DT itu bisa ditulis menjadi ringkas jadi ET kasih dot, gitu kan, sama dengan EN kali B dot. Nah, ini kan turunan beta terhadap T, berarti beta dot. Paham ya? Ini saya kotakin. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi penurunannya dengan mengganti B dot beta ya, dengan mengganti beta dot dari hubungan V sama dengan rho kali beta dot. Ini dari mana? Ini tadi udah ya. Tadi di halaman sebelumnya udah nih. V sama dengan rho kali beta dot ada di halaman sebelumnya nih. Ini saya tulis ulang nih, saya kotak ini. Dengan mengganti B dot dari hubungan V sama dengan rho kali B dot, atau kita tali aja balik, atau beta dot berarti sama dengan V per rho, kan gitu. Ini substitusikan ke sini gitu loh, masukkan ke sini ya. Dengan masukkan persamaan untuk mendapatkan, nah, ini sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini kan. Kita masukkan ini. Tulis lagi ya, A sama dengan VET dot ya. Maka A sama dengan VET dot plus ET kali V dot. Nah, sekarang ET dot ini kita ganti dengan ini. ET dotnya kita ganti dengan ini. EN kali beta dot plus ET kali V dot. Kan gitu. Nah, B dotnya kita ganti lagi menjadi ini, V per rho sama dengan V kali EN kali beta dotnya kita ganti dengan ini, V per rho plus ET kali V dot. Nah, V kali V ini kita kalikan, kita satukan, jadi
V V V kuadrat per V kuadrat per rho, gitu kan, dikalikan EN, ini kan EN nya di sini, ditambah V dot saya tulis duluan kali ET, gitu, supaya susunannya kayak yang di depan, kali ET. Nah, ini rumus besarnya, ini saya kotakin ya. Nah, dari rumus panjang ini, enggak panjang sih ya, kita dapatkan nilai masing-masing bahwa AN itu, jadi ini ada dua, ini A total, ini ada AN. AN itu yang mana? AN itu yang sini. Ini yang AN. Ini saya lingkarin, ini adalah AN. Jadi AN itu adalah V kuadrat per rho, rumus yang sering muncul, atau rho kalikan B dot kuadrat. Dari mana Pak? Ini dari sebelumnya ini, tapi yang diketahui cukup yang saya lingkarin yang ini aja. Ini supaya nanti jika diketahui yang lain kita nggak bingung. Ini juga demikian, V kalikan B dot, ya kan? Nah, ini yang kedua yang mana? Ya ini yang AT-nya ini. Ini adalah AT-nya. Jadi AT sama dengan V dot, gitu, atau S double dot. Nah, nanti kalau dalam soal ada diketahui AN dan AT, atau sebaliknya ya, untuk mencari AN rumusnya ini V kuadrat per rho. Nah, seringnya ini ya, ini nggak inget ya nggak apa-apa guys. Intinya ini AN sama dengan V kuadrat per rho. Catat ini ya, rumus yang pertama. Rumus yang kedua, AT sama dengan V dot. Nah, ini lazimnya ya gitulah, AT sama dengan V dot turunan kedua dari V ya. Kalau ini normal biasa lah ya. Tapi kalau yang ini rumus yang baru. Nah, jika sudah diketahui AN dan AT misalkan sudah ditentukan, kita dapat menentukan A totalnya dengan cara ya seperti ini, rumus yang biasa itu. AN kuadrat ditambah AT kuadrat. Kok kepanjangan ya? Akarnya jangan panjang-panjang. AN kuadrat tambah AT kuadrat. Nah, ini rumus untuk A-nya. Ini AT-nya. Ini AN-nya. Nah, berarti dari persamaan ini, dari pembahasan ini yang perlu dihafal berapa Pak? Yo 3 tok ini. 1, 2, 3. Gampang kan? 3 aja ini yang perlu dihafal. 3 pun yang perlu dihafal cuman ini nih, AN sama dengan V kuadrat per rho, AT sama dengan ini. Rumus ini kan rumus yang kita kenal itu ya. Jadi kalau ada ini, ada AX, ini ada AY gitu kan. Untuk mendapatkan misalkan di sini ada A totalnya kan, berarti kan ini kan seperti segitiga ini kan A totalnya. Mencari A total itu kan seperti kita mencari rumus trigonometri kan. Ini kan siku-siku di sini kan. Berarti kan A itu kan sama dengan jumlah dari sisi siku-sikunya kan. AX kalau dipakai X kalau dulu kuadrat ditambah AY kuadrat. Kalau dia pakai N, di sini pakai T kan, N dan T kan sama-sama tegak lurus kan. Sama-sama tegak lurus kan. Berarti rumusnya sama, AX kuadrat plus AY kuadrat. Kalau pakai koordinat normal tangensial ya tinggal ganti akar AN kuadrat ditambah AT kuadrat. AN-nya nyarinya gimana? Nah, ini rumusnya udah ada ini. AN, AT-nya ini, AN-nya ini. Kalau diketahui AN dan AT-nya, nyari A totalnya gimana? Ini A total ya. A ini A total nih. A nggak ada subscript-nya, itu berarti percepatan total. Percepatan total gitu ya. Terus AN percepatan normal.
AT percepatan tangensial. Rho jejari kelengkungan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan kembali? Ada Mas? Harus interaksi ya. Nggak tidur kan? Halo? Oh, jangan-jangan terputus. Masih ya? Enggak ya? Nah, interaksi gitu ya. Saya seneng, soalnya saya nggak bisa ngelihat nih kalian kan, ini kan full screen nih, jadi nggak ada fotonya, nggak ada tampilan videonya kalian, nggak ada apa gitu ya. Jadi ya biar seakan-akan nggak ngomong sama tembok ya, nanti kalian harus interaksi. Apa kayak ngomong apa, ini apa kayak gitu ya. Gitu. Ya ini baru saya rekam ini, nanti saya upload ya. Baik. Ini masalah materi sih nanti nggak perlu ini ya, apa namanya, terlalu mumet di sini. Nanti yang penting soal dan pembahasan itu perlu dipahami dengan baik. Oke, sekali lagi ini rumusnya sebenarnya cuma 3 yang saya lingkarin, saya kotakin biru nih. 1, 2, 3 ya. Adapun kalian nggak paham di sini, turunannya di sini ya rapopo ya, artinya nggak terlalu inilah signifikan. Yang penting pokoknya yang dipahami rumus 3 ini. Nah, saya pasti yakin ini kalian nggak bisa memahami tanpa kita membahas contoh soalnya. Kita harus terapkan, praktekkan dalam contoh soal dan pembahasan di dalam contoh soal halaman berikutnya. Namun sebelum itu kita masih ada sedikit tuntaskan. Sekarang kalau misalkan lintasannya berupa lingkaran. Nah, sekarang kalau lintasannya berupa lingkaran bagaimana gitu kan? Lintasannya berupa lingkaran bagaimana, sedikit sebelum masuk ke pembahasan materi soal-soal. Nih, sekarang kalau lintasannya lingkaran gini. Nah, jika lintasannya lingkaran gimana? Sebenarnya rumusnya sama persis, cuman kita hanya mengganti notasinya. Kalau ini kan nggak pakai rho, kalau ini kan berarti kan R kan. Yes. Supaya lurus kita ke sini. Nah, ini kan R namanya kan. Nah, kita nggak mungkin ganti rho, nggak mungkin. Ini kan sudah paten R ya kan. Nah, sekarang ini kita ada juga. Nah, ini apa ini? Ini AN, percepatan yang arahnya ke pusat. Nah, ini kan sebenarnya kan mirip dengan tadi, cuman lintasannya ini muter aja seperti lingkaran. Kalau tadi kan mungkin berbelok-belok gini aja, tapi kan nggak muter. Ini kan kembali lagi ke asal. Tapi prinsipnya sama, ini kan dia ada kelengkungan. Ada kelengkungan berarti AN-nya itu dia masuk ke pusat. Terus AT-nya gimana? AT-nya ya keluar ke sini. Tegak lurus dengan AN, tapi tegak lurus terhadap AN ya, arahnya sentripetal ini ya. Ini berarti AT. Ini AT. Berarti percepatan yang arahnya tangensial, saya tulis T di sini. Begitu juga kalau ada kecepatannya pakai V saja, V gitu aja. Kecepatan pada arah tangensial V saja. Ya kan? Nah, kemudian sudutnya nggak pakai D beta kayak tadi, kita pakainya umumnya aja theta. Nah, gitu kan? Searah berlawanan dengan jarum jam. Maka rumusnya apa? Rumusnya langsung saya tulis rumusnya langsung ya. V sama dengan
R kali theta dot. Mirip kan dengan yang tadi, dengan yang sebelumnya tadi. Inilah V AN sama dengan V kali theta dot. AN sama dengan V kali theta dot. Kalau ini kan pakai beta, kalau tadi nanti pakai theta dot. Kembali lagi ke sini. V sama dengan R kali theta dot. Nggak pakai rho ya. Kalau di sana kan pakai rho. Nah ini. Ya, pakai rho. Ini kecepatan tadi ya. V sama dengan R theta dot. Nah, AN persis rumusnya V kuadrat per, kalau yang sebelumnya kan pakai rho, ini pakai R. Gitu kan? Nah, ini V-nya ganti ini jadi apa? R theta dot kita kuadratkan, kita bagi dengan R, berarti R kuadrat kali theta dot kuadrat dibagi R, gitu kan? Berarti apa? R-nya kita coret, berarti yang atas, yang bawah tinggal 1, yang atas berarti ada R kali theta dot kuadrat. Mirip dengan yang tadi, kalau yang tadi pakai R-nya diganti rho, theta-nya diganti beta, gitu kan? Atau bisa juga V kali theta dot. Nah, rumusnya ya banyak nih, jadi tapi yang perlu diingat ya ini aja nih, AN sama dengan V kuadrat per R saja. Nah, AT-nya adalah ya V dot, atau sama dengan R kali. Nah, jadi ini kan theta ini kan, theta dot ini kan seperti kecepatan sudut itu loh, kayak RPM gitu kan, radian per second itu sama gitu kan. Kalau pakai theta double dot berarti ya percepatan sudut ya. Biasanya satuan radian per second kuadrat kalau pakai radian, tapi kalau pakai revolution biasanya kan kalau yang kecepatan ada RPM. Ya kan? RPM diganti dengan radian per second, ya ada itu konversinya. Silahkan cek ya. Jadi sama rumusnya dengan yang sebelumnya, hanya bedanya di R saja, Mas. Kalau di sini pakai R, kalau di sana tadi yang tadi pakai rho. Rumusnya kesananya sama semua. Ya, tiba saatnya kita akan bahas soal 27. Contoh soal 27. Ini penting ya, harus dipahami bersama ya, betul-betul dipahami supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang saya kasih di pertemuan minggu lalu tuh. Mungkin banyak yang belum paham, banyak yang belum mudeng, sehingga yang mengumpulkan atau upload jawaban cuma 2 orang. Sisanya mungkin ya bingung. Ya. Saya cek cuma 2 orang, yang lain nggak ngumpulin. Ya wis. Saya bisa memaklumi lah. Mungkin harus dijelasin dulu sampai detail gitu ya. Baru mungkin sedikit-sedikit ya bisa ngerjain lah. Mungkin kalau belum dijelasin blas nggak mudeng gimana ngerjainnya. Oke ya, kita bahas contoh soal 27 ya. Masih ada waktu, yang mudah-mudahan belum ngantuk ya. Silahkan sambil ngopi, sambil makan boleh lah ya. Cuman saya jangan ditinggal tidur ya, please ya. Pak Taufik nggak bisa ngelihat kalian soalnya. Oke. Ya. Enaknya kalau online kan di rumah enak. Begitu udah ngantuk capek langsung tidur aja ya. Jadi mau kuliah di tempat tidur ya enggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai ngantuk, kalau di tempat tidur ngantuk. Contoh soal 27. Ini soal 27 ini nanti pembahasan ini akan menjadi dasar bagi perhitungan atau soal-soal di soal-soal yang terdapat di buku yang itu, buku itu tuh. Jadi
Satu soal ini bisa untuk referensi, bisa untuk acuan untuk mengerjakan berbagai soal yang ada di dalam soal-soal tersebut. Ya. Jadi cukup mewakili soal ini untuk menyelesaikan soal-soal yang lain. Saya cukup gambarkan saja untuk soalnya, nggak saya baca semuanya. Saya gambarkan saja ada sebuah wah terlalu besar. Nah, ini ada sebuah lintasan, ya, mobil itu melaju ya dari titik menuju ke titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, terakhir titik C. Nah, ini kalau kita ngelihat jalannya ini berdasarkan soal ini, jalannya bukan yang berbelok-belok, bukan ya, tapi justru yang lembah tebing, ngerti ya? Jadi untuk koordinat ini berlaku untuk jalan yang berkelak-kelok, demikian pula yang lembah tebing. Turun ke lembah, naik tebing, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Ya. Jarak A antara A dan B itu adalah 60 meter. Demikian pula B ke C itu adalah 60 meter. Lalu yang diketahui lagi ini arahnya ke sana. Terus ini apa nih? 150 meter. Di sini. Berarti 150 ini adalah rho, ya. Rho. Atau jejari kelengkungan pada titik C, yaitu dia tebing ke bawah. Jadi tingkat kecuramannya, tingkat puncak dari tebingnya itu 150. Dihitung dari puncaknya sampai ke pusat kelengkungan. Terus masih ada yang diketahui lagi dalam tulisannya ini, ya, kita tulis lengkap. Diketahui gitu ya. Seperti gambar, as picture. Apalagi yang diketahui, pada dasar lembah jalan A kepesatannya 100 km per jam. Ya, berarti kita tulis VA 100 km per jam. Nah. Terus jarak C dari A sejauh 120. Jarak C dari A atau jarak AC sejauh 120. Di sini ada 120. Sorry kalau di dalam sini ada ketulisan ada kesalahan sedikit. 120 itu kilometer atau meter ya. Nanti kita cek ya. Mungkin nampaknya 120 meter kali. Oke, kemudian kecepatan di titik C juga diketahui. VC juga diketahui sama dengan 50 km per jam. Ya. Bila penumpang mengalami percepatan total. Nah, ingat tadi yang percepatan total itu dinotasikan dengan A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Jejari kelengkungan di C kita tulis lagi rho C sama dengan 150 meter. Gitu kan? Terus SAC gitu aja ya. Sama dengan 120 itu meter nampaknya. Berarti dalam soal itu di situ salah tertulis 120 kilo, itu harusnya 120 meter. Ya. Nah, sekarang kita cek sebelum kita melangkah ke ditanyakan. Enggak apa-apa, kita tulis ditanyakan. Hitunglah
A jejari kelengkungan rho di A. A itu adalah rho di A. Saya tulis langsung aja ya. Rho A itu maksudnya jejari kelengkungan di A. Berapa? Pertanyaan yang kedua, percepatan pada titik belok di B, berarti AB. AB yang dimaksud berarti ini percepatan total. Percepatan total di B. C. Ini AA ini ya. C. Percepatan pada percepatan di C, AC. Nah, sudah kita tulis ditanyakannya, baru kemudian kita cek kembali di sini sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita pastiin bahwa ini kita berlaku untuk mata kuliah semua ya, yang terutama yang ada perhitungannya. Jika di dalam soal yang diketahui itu masih satuannya masih campur, maksudnya ada satuan internasional, kalaupun satuan internasional tapi ada yang masih kilo, kilometer, ada yang meter, ada yang jam, ada yang second, itu kan ini kan jam. Sementara di sini kan yang diketahui kan meter per second kuadrat, kan nggak cocok nih. Ini kilometer per jam, di sini kan meter per second, di sini rho-nya adalah meter. Berarti yang baku yang mana? Yang satuan SI tapi yang baku yang mana? Yang baku adalah meter dan second kan ya. Meter untuk panjang atau jarak dan second adalah untuk waktu. Jadi bukan joule dan bukan jam dan bukan km. Nah, sekarang kita berarti kita sesuaikan 100 km per jam itu berapa meter per second kan gitu. Nah, ini kan aslinya kan sederhananya kan kilometer, kita pengen mengganti meter per second kan berarti 100 kan gitu. Kita kalikan km ke meter itu berapa? Kilometer per meter itu berarti kalau berdasarkan anak tangga itu, yang anak tangga yang turun itu kan berarti kan kita kalikan dengan 1000 kan, 1000 meter kan dibagi gitu kan. Jam ke second berapa? 1 jam berapa second? 1 jam itu 60 menit. 60 menit, 1 menit itu 60 juga, berarti 60 kali 60 berarti 3600 second. Gitu kan? Nah, ternyata 1000 dan 3600 itu 3600 itu bisa diperkecil gampangnya gitu. Sama, seandainya 1000 kita bagi 1000, berarti bawahnya kita bagi 1000 juga dong. Berarti kan 3,6 ya. Betul kan? 1000 kita bagi 1000 jadinya 1, 3600 kita bagi 1000 jadinya 3,6. Berarti untuk mempermudah, untuk mempercepat gini, 10 100 dibagi dengan 3,6 untuk mendapatkan meter per second. Kan gitu. Berapa dia? Sama dengan 27,78 meter per second. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin mengkonversi dari km per jam, kilometer per jam menjadi meter per second, maka langsung kita bagi dengan 3,6. Sebagaimana ini juga sama, 50 ya. 50 kita bagi dengan 3,6 meter per second, jadilah 13,89 meter per second. Paham ya? Oke, sudah, semuanya sudah sesuai semua, meter-meter semua. Kita akan melangkah ke mencari solusi dari masing-masing pertanyaan ini. Kita jawab answer. Maka karena ini di sini adalah kita ditanyakan adalah pada masing-masing titik. Kan di sini ada 3 titik nih. A, B, C. Maka kita perlu juga jelaskan masing-masing titik. Tapi sebelum itu kita cari dulu AT. Nah, kita cari dulu AT. AT itu apa? Percepatan tangensial. Percepatan tangensial di titik di sepanjang A dan B itu, di sepanjang A dan C itu. Nah, untuk mencari AT itu adalah rumusnya adalah 1/2S V
VC kuadrat min VA kuadrat. Dari mana nih Pak? Ini dari 3 rumus yang di bab 2 sebelumnya itu yang saya tekankan untuk dihafal itu. Ya. 3 rumus itu yang AT itu yang halaman 17. Nanti dicek ya. Kemarin nanti dicek di halaman 17 3 rumus yang perlu dihafalkan di bab sebelumnya itu. Atau kalau kita jabarkan itu sebenarnya ini asalnya ya dari sini. VdV sama dengan integral A integral VdV integral A ds. Nah, nanti cek ya hubungan seperti ini ya. Hubungan cek seperti ini nanti dapat persamaan seperti ini dari bab sebelumnya kemarin udah kita bahas. Ya nggak saya ulang lagi. Nah, ini kalau kita kita integralkan masing-masing. Ini kan kita punya VA dan VC. Anggap saja nih. Ini yang titik yang pertama, ini titik yang terakhir. Ini berarti kecepatan pertama, di sini ini kecepatan yang terakhir. Berarti kita tulis di sini kasih VA, di sini VC, di sini VdV. Kemudian tulis lagi di sini AT-nya kita keluarkan. Tinggal berarti A integral ds saja. Terus di sini kasih 0 dan S saja gitu. Gitu ya. Nah, VdV kita integralkan kan setengah V kuadrat kan. Pangkatnya ditambah 1, 2 dibagi dengan pangkat yang baru. Kita tulis gini, VA gini, gitu kan. Terus ya sama ini, AT S min 0. Nah, gitu kan. Maka ini V-nya kita substitusi VC dan VA. Berarti setengah VC kuadrat min VA kuadrat sama dengan AT kali S kan gitu. Maka AT sama dengan ya S-nya pindah ke kiri. Tapi kalau saya balik kedudukannya, saya balik penulisannya berarti 1/2S VC kuadrat min VA kuadrat kan. Gitu ya. Sama kayak ini. Sekali lagi ini penurunan sini nggak penting ya, nggak terlalu ini termasuk satu di antara 3 rumus yang saya tekankan dibaca itu. Halaman 17 nanti dicek ya, kopian yang di modul itu nanti dikotakin kalau perlu di ini ya. Jadi ini nggak lupa AT sama dengan 1/2S VC kuadrat min VA kuadrat. VC itu adalah kecepatan akhir, VA kecepatan mula-mula di titik A, dan C adalah kecepatan di titik akhir. Kita substitusikan. S itu tadi nilai panjangnya, panjang atau jarak dari A ke C berarti 1/2 kali 120. Ya. Nah, VC-nya adalah VC-nya ini. VA-nya ini 27,78. Kita kuadratkan dikurangi ya. Dikurangi dengan 13,89 kurangi 13 ya. VA-nya atau dibalik ya enggak apa-apa. Ya, dibalik ya enggak apa-apa. Sorry, ini kebalik. 13,89 kurangi 27,78 kuadrat. Dihitung, diperoleh min Nah, ini adalah percepatan tangensial sepanjang A sampai ke B. Percepatan tangensial sepanjang titik A sampai titik C sebesar min 2,41. Artinya apa? Kalau ada minnya, berarti dia dinamakan dengan deselerasi atau perlambatan. Berarti mobil dari titik A itu dia ngerem, terus kecepatannya melambat sampai titik C dengan perlambatan atau dengan kecepatan yang dikurangi. Maksudnya kecepatannya berkurang itu sebanyak
2,41 per detiknya. Paham ya? Ini cara bacanya adalah mobil melaju atau dari titik A ke titik C, setiap detik itu dia mengurangi ngerem itu dengan pengurangan kecepatan itu sebesar 2,41 gitu loh maksudnya. Tapi kalau plus berarti dia nambah, setiap detik itu dia nambah 2,41 gitu loh. Tapi kalau dia justru mengurangi, berkurang sebanyak 2,41 per detik setiap detiknya gitu. Bisa dipahami ya? Dapatlah AT sekarang. Nah, sekarang kita akan mencari masing-masing ini rho A, AB, AC. Ya. Sekarang kita tulis kondisi di A. Nah, kita perlu copy dulu ini karena kita butuh perhitungan yang ini atau butuh variabel yang ini. Oke, kita simpen ini di atas ini. Nah, sekarang kita akan tulis A untuk mencari tadi A, pertanyaan yang pertama A itu kan adalah tadi apa itu? Rho A kan ya? Rho A berapa kan gitu. Nah, kalau kita mencari rho A itu kan berarti kita ingat langsung rumus. Ingat tulis saja. Ingat rumus AN sama dengan V kuadrat dibagi rho kan gitu kan. Nah sekarang kita yang ingin ditanyakan adalah ini rho ini berapa sih? Nah, yang udah diketahui apa? Ini kan berarti tepatnya VA gitu kan, atau rho A gitu kan. VA udah tahu belum? Udah Pak, tadi sudah diketahui di dalam soal. AN belum Pak. Lalu terus gimana? Yang sudah tahu apa saja di situ? V ada, AT sudah kita tentukan dengan perhitungan tadi. AN-nya belum. Padahal kalau untuk mencari rho A itu harus tahu VA dan AN. Nah, kita cari AN dulu kan gitu. Nah, kita tulis keadaan di A. Keadaan di A. Nah, dengan diketahuinya percepatan total dan AT gitu ya. Tulis saya. Dengan diketahuinya gitu kan? Percepatan total. Saya tulis percepatan gini, paham ya? Percepatan titik total. Percepatan titik total A, gitu kan? Dalam kurung A, dan AT sudah ditentukan dan AT sudah ditentukan dari perhitungan tadi, ditentukan dengan mudah ya, dengan mudah kita tentukan atau kita cari AN dong, ya enggak? Dan juga rho. Ya. Dengan diketahuinya percepatan total dari soal dan AT juga sudah kita tentukan dari rumus tadi, dari perhitungan, maka dengan mudah kita tentukan AN dan juga rho. Ya, sekarang gimana untuk menentukan AN-nya? Dari rumus ini, ya. Dari hubungan A sama dengan atau A kuadrat sama dengan AN kuadrat ditambah AT kuadrat. Kan gitu. Sama ya. Dengan dituliskan akar itu ya sama aja, tapi di sini nggak pakai kuadrat. Tapi kalau pakai kuadrat berarti A kuadrat sama dengan AN kuadrat ditambah AT kuadrat. Dan sekarang yang sudah diketahui adalah A dan AT. AN-nya bisa nggak? Oh, dengan mudah. Berarti AN kuadrat sama dengan A kuadrat minus AT kuadrat. Kan gitu. AN kuadrat sama dengan A kuadrat min AT kuadrat. A-nya berapa? Tadi udah kan? Oh, 3 kuadrat. AT-nya berapa? AT-nya tadi sudah
min 2,41. Masukin aja. Min 2,41 kuadrat. Maka diperoleh AN-nya sama dengan berapa dia? 1,78 meter per second. Jadi ini udah dikurangkan nih, 9 dikurangi sekian berapa gitu ya, kira-kira ya 5 lah, sekian 5 gitu kan, dapatlah mungkin 4-an ya, atau 3, gitu kan. Habis itu diakarkan diperoleh 1,78 gitu ya. Jadi ini sudah langsung diakarkan, ini kan AN kuadrat, ini kan AN, nggak ada kuadratnya, berarti udah diakarkan ini. Nah sekarang udah dapat AN 1,78, maka rho-nya dengan mudah kita tentukan kan. AN sama dengan V kuadrat dibagi dengan rho kan gitu. Maka rho sama dengan ya V kuadrat dibagi AN berarti kan. Maka rho sama dengan V-nya berapa tadi? V-nya kecepatan pada titik A tadi. Kecepatan pada titik A itu tadi 27,78 kuadrat dibagi dengan AN. AN-nya ini 1,78 diperoleh sama dengan 432 meter. Ini jawabannya. Kalau merupakan jawaban tulis saja jawab. Atau cukup garis double aja nih, garis bawah ini underline tapi double. Ini jawabannya. Paham ya? Pertanyaan yang pertama, rho A atau jari-jari kelengkungan di titik A sudah kita jawab. Sekarang titik B. Sekarang B. B tadi yang ditanyakan apa? B tadi yang ditanyakan adalah AB gitu kan. Apa AB ini? Percepatan total pada titik B sama dengan berapa? Sekali lagi, AB ini adalah percepatan total pada titik B. Titik B itu Mas, titik B ini hampir-hampir dia tidak, atau datar, dia nggak pas di lembah, juga nggak pas di tebing. Jadi dia merupakan transisi B itu pas lurus, datar, dia nggak turun, nggak naik. Tulis keadaan di B. Keadaan di B. Lihat. Saya kasih keterangan ya, karena jejari kelengkungan. Karena jejari kelengkungan tak terhingga. Ya, kenapa tak terhingga? Tak terhingga pada titik belok. Ya, atau istilahnya infeksi, maka AN-nya bernilai sama dengan 0. Tunggu sebentar Pak. Ini kita masih bingung nih. Karena jejari kelengkungan tak terhingga pada titik belok inflection, AN sama dengan 0. Iya. Jadi gini, jalan ketika dia terjadi transisi titik belok, jadi dari belok ke belok satu ke belok yang lain, jadi berubah haluan begitu. Pas dia itu di titik transisinya, itu berarti jejari kelengkungannya itu tak terhingga. Lurus itu maksudnya jejari kelengkungannya malah tak terhingga. Atau dari lembah ke tebing, pas mau berubah transisi dari lembah ke tebing, atau sebaliknya dari tebing ke lembah, itu jejari kelengkungannya tak terhingga. Jika rho-nya tak terhingga, maka AN-nya sama dengan 0. Kenapa demikian? Kan dari hubungan ini, dari AN sama dengan V kuadrat per rho kan. Nah, sekarang jika diketahui rho-nya itu tak terhingga, maka
dengan V-nya berapapun, asal juga tak terhingga ya. V-nya berapapun dibagi dengan tak terhingga sama dengan berapa? Katakanlah ini V kuadrat lah, dibagi tak terhingga gini kan. Sebuah bilangan berapapun itu kita bagi dengan tak terhingga, nilainya berapa? Berapa mas? Halo? Sebuah bilangan berapapun itu dibagi dengan tak terhingga, nilainya berapa? Coba gini tak kasih ilustrasi. 2 dibagi 10 berapa? 2 bagi 10 berapa? 0,2. Oke. 2 bagi 100 0,2. Oke. 2 bagi 1000 0,002. Berarti dia semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil kan? Jadi tadi mendekati 0, makin mendekati 0 gitu loh. 2 dibagi 10 0,2. Berarti agak jauh, masih agak jauh. 2 dibagi 100 0,02. Berarti mendekati ke 0. 2 bagi 1000 berarti 0,002. Berarti deket lagi. Apalagi 2 dibagi 1 juta, apalagi 2 dibagi 1 M, apalagi 2 dibagi 1 triliun. Ini bahasanya matematika, 2 dibagi tak terhingga. Berapa bilangan tak terhingga? Yowis pokoknya gede banget. Kita nggak bisa menyebut 1 triliun, 2 triliun, pokoknya gede banget. Berarti kita anggap berarti 2 berapapun dibagi tak terhingga itu adalah nilainya 0 gitu loh. Atau kalau dibalik itu bilangan berapapun kita bagi 0 itu jawabannya adalah tak terhingga gitu loh. Ya. Bilangan berapapun dibagi 0 itu tak terhingga. Asal jangan 0 ya. Kalau 0 dibagi 0 dibagi 0 ya tak terdefinisi, sama sih. Sama kayak gini. V kuadrat dibagi tak terhingga. V kuadratnya asal jangan tak terhingga aja. Kalau di sini kan mungkin nggak tak terhingga gitu kan. Oke, jadi paham ya? Ini AN-nya ini sama dengan 0. Nah, jika AN-nya sama dengan 0 kan yang ditanyain kan bukan AN kan, tapi AB kan. AB itu alias percepatan total di titik B kan gitu. Nah ya, dan sekarang dari sini aja kita udah dapat bahwa ini maksudnya adalah bahwa dari hubungan ini mas, A kuadrat AN kuadrat ditambah AT kuadrat kan gitu. Nah sekarang kalau AN-nya 0, kita coret jebret sini sama dengan 0, maka ya tinggal A kuadrat sama dengan AT kuadrat kan, ya kan? Maka A kuadrat sama dengan AT kuadrat ya sama aja ditulis, berarti kalau gitu ya A ya sama juga dengan AT. Berarti berapa dong? AT-nya kan udah tahu tadi. Berapa AT-nya tadi di atas, di awal itu tadi yang kita udah cari itu min 2,41 min 2,41 meter per second kuadrat. Ini jawaban percepatan di titik B, yang tidak lain dan tidak bukan adalah percepatan tangensial itu sendiri, min 2,41. Paham sampai di sini? Terakhir yang C apa tadi yang ditanyakan adalah percepatan di titik C. Ya wes, kita tulis berarti AC-nya berapa. Ini maksudnya apa? Percepatan normal bukan, percepatan tangensial juga bukan. Ini adalah percepatan total, itu AC. Nah sekarang tulis keadaan di C. Kita cek dulu gambarnya ya. Kita cek dulu gambarnya. Kayak gini. Berarti ini C ini ada di sebuah tebing yang punya rho jejari kelengkungan 150, Mas. Ya. Yang punya jejari kelengkungan rho ini. Kita tulis dulu deh. Rho-nya adalah 150 meter. Kasih C gini nggak apa-apa. Ya kan?
Terus apalagi? VC tahu berapa tadi? VC adalah 13,89 meter per second. Yang ditanyakan AN, ya sudah. Ditanyakan bukan AN, A total. Untuk mendapatkan A total, ya pasti harus melewati AN dulu. AN sama dengan V kuadrat per rho. Maksudnya ini punya C semua, gitu loh. Ya wis, masukin berarti 13,89 kuadrat dibagi dengan 150 meter diperoleh 1,29. Nah, belum jawabannya. Berarti A-nya berapa? A totalnya ya sudah. Berarti A sama dengan akar AN kuadrat ditambah AT kuadrat kan gitu. Sama dengan jebret AN-nya adalah 1,29 kuadrat plus min AT-nya 2,41 kuadrat. Gitu. Sama juga dengan A sama dengan diperoleh total 2,73 meter per second kuadrat. Ini yang dimaksud dengan AC tadi. Jawab. Nah, ya. Jika kita pengen menuliskan ke dalam vektor satuan gimana, Pak? Dalam vektor satuan penulisannya adalah V sama dengan V. Pakai percepatan A sama dengan 1,29 ini yang ini nih. Tempelin pakai EN dikurangi 2,41 tempelin pakai ET. Paham ya? Kok min, Pak? Ya ini kan memang AT-nya kan min kan 2,41 yang perlambatan itu loh. AN-nya ini 1,29. Gitu ya? Nah, ternyata di situ nggak cuma ini diminta untuk menggambarkan ini gambarnya ya. Ingat, kita kembali lagi ke yang pertama. Gambarnya gimana, Pak? Gambarinnya ini ternyata pakai gambar. Masing-masing gambarkan gitu ya. Gambarkan untuk percepatan terutama ya. Gambarkan untuk percepatan. Gambarkan. Maksudnya apa? Lintasannya. Gambarkan lintasannya. Kita kembali yang A tadi ya. Yang A itu tadi ini. Kita gambarnya di mana ya? Oh, mepet ya. Enggak apa-apa wis. Ini sini. Ini kan tadi kan lengkung ya. Ini saya pakai biru aja. Kita gambarkan jalannya dulu gini. Terlalu lengkung. Gini. Ya kan? Kemudian kita dapatkan AN-nya berapa tuh? AN-nya 1,78. Gambar gini, Mas. Pakai apa ya? Pakai orange. Nah, ini kita tulis AN 2,78 meter per second kuadrat. Pak, kenapa kasih panah arahnya masuk ke dalam? Ingat yang saya sampaikan di awal, tandanya plus maka N-nya positif ngarah ke dalam. Paham ya? Ngarah ke dalam. Ini kelengkungan, lihat. Kelengkungannya begitu berarti dia N-nya positif, AN positif ngarah ke dalam. Kita cek lagi yang AN udah ngerti, AT-nya berapa? AT-nya tadi udah tahu dari sini min 2,41 kan? Min 2,41. Min 2,41. Sorry, AN-nya berapa tadi? AN-nya 1, bukan 2,78, 1. Maka AT-nya ke sini. Kok enggak bagus sih? Nah, kira-kira agak panjangan gini lah, soalnya kan ini kan AT-nya kan nilainya agak gedean. Min 2,78. Min 2,41, sorry. Min 2,41. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa ini kok
ini kok ke kiri, padahal kan ini lintasannya kan ke kanan sana kan, lintasannya ke kanan, karena ini AT-nya nilainya negatif, berarti dia perlambatan arahnya ke kiri. Nah, berarti A-nya gimana dong? A-nya ini lah, A-nya itu kita ngambilnya gini, kita tarik garis putus-putus gini, persis sejajar, kemudian kita hubungkan di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan A. Ini loh, inilah yang dimaksud dengan A, nilainya adalah berapa tadi? Nilainya adalah, oh, A-nya udah diketahui kok, A3. Paham ya? Nilainya 3 meter per second. Paham ini cara penggambarkannya? Ulangi, pokoknya ini lintasannya gambar dulu, lengkungannya kemana, terus tarik AN-nya, sesuaikan. Kalau dia positif berarti ngarah ke pusat kelengkungan. Kalau dia negatif gimana Pak? Berarti dia keluar ke sini. Negatif, dia sini. Paham ya? Oke, sekarang yang B, yang B pertama gambarkan dulu juga. Gambar B itu ternyata hanya lurus begini, Mas. Seret gini. Lurus, arah aslinya dari bentuknya gini lintasannya. Nah, gini. Jadi dari lembah begini terus naik ke tebing gitu kan. Tapi kita yang sorot sini nih, B ini di sini nih. Ini B di sini. Nah, jadi ini namanya titik inflection. Inflection atau titik balik. Terus gimana dong? Berapa percepatannya? Ya sudah, ini berarti A nilainya sama juga dengan AT, nilainya sama dengan min 2,41 meter per second kuadrat. Kemana dong? Ke kiri dong. Ke kiri. Kan min, ya kan? Ke kiri. Jadi nggak ada yang bentuknya begini, nggak ada kan, AN-nya kan nggak ada kan. Seperti ini aja, satu garis gini aja. Terus yang terakhir yang C. Yang C, langkah pertama adalah menggambarkan. Cek dulu gambarnya. C, dia tebing ya. Kita gambarkan, berarti bentuknya adalah seperti ini. Seret, gini kan. Terus kita cek AN itu sini 1,29, berarti positif atau negatif? Kita jawab positif. Berarti kalau positif arahnya kemana? Positif, arahnya ke sini. Paham ya? Ini adalah AN sama dengan 1,29 meter per second kuadrat. Positif arahnya masuk ke pusat kelengkungan. Terus AT-nya gimana Pak? AT-nya ya sama. AT itu tadi percepatan tangensial dari dari titik A sampai titik C sama semua. Kita tuliskan min 2,41. Kemana? Min 2,41 ya ke kiri. Seginilah ya kira-kira ya. AT sama dengan min 2,41 meter per second kuadrat. Tarik garis gini, hubungkan. Jebret, di sini dapat A-nya. A-nya sama dengan 2,73 meter per second kuadrat. Paham Mas? Ada pertanyaan? Sambil dipahami ya, nanti silahkan di review kembali, diulang lagi ya di channel ini. Saya nggak kasih PR dulu, biar ya kalau kalian pengen ngupload lagi, kalau bisa ya nggak tahu ya, upload lagi jawabannya. Kalau memang kemarin nggak ngirim, nggak ngepost, nggak ngupload karena nggak mudeng, upload lagi nggak apa-apa. Nanti saya bahas soal-soalnya yang kemarin saya kasih 4 nomor itu, bahkan lebih. Kalau waktunya cukup, nanti minggu depan saya bahas soal pembahasan, dan mungkin saya tambah lagi soal-soal terapan atau soal-soal aplikasi untuk materi ini ya.
Silahkan nanti bagi teman-teman yang hari ini berhalangan karena nggak punya kuota atau kerja atau mungkin jaringannya lagi nggak bagus karena hujan, nanti bisa tinggal di replay lagi lah, diulang ya di channel YouTube saya, udah ngerti ya. Baik, itu aja. Nanti saya kirimi gambar ini juga ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ada ilmu yang baru yang bisa kalian dapatkan dengan segala keterbatasan ini ya. Yang penting kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.